Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pastinya Aksan Fitri Cahya, karena ini channel saya ya. Jadi pada kesempatan kali ini, kalau kemarin nih kita ngomong nih berat, yang kemudian, wah ini hubungannya ke agama lah, ke teori evolusi lah, yang kemudian memang dia banyak kontra gitu. Nah, sebenarnya pro dan kontra ini kan memang seru sekali untuk dibicarakan, tapi kemudian mungkin ini agak refreshing sedikit. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan bicara tentang kakap merah. Jadi, kenal kakap merah? Ya, karena tak kenal maka sukar lestari. Kenapa kok tak kenal maka sukar lestari? Karena kalau misal kita mau katakan konservasi satu spesies begitu. Bagaimana caranya kalau misal kita saja nggak tahu spesies ini itu yang mana gitu loh. Karena sebenarnya kalau misal ditanya apa sih kakap merah? Ya, kakap warnanya merah begitu. Nah, kakap yang warnanya merah ini tidak cuma satu spesies, banyak sekali spesiesnya. Tapi di sini saya belum membahas terkait ini ya, terkait identifikasinya seperti apa nih, cara membedakan kakap satu dengan yang lainnya gitu. Tapi kita akan lebih ke ya lihatlah apa sih sebenarnya yang kemudian menarik dari kakap merah ini sendiri begitu. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan lihat topik-topik pada kakap merah ini sendiri. Kalau misal kita search di Google di bagian berita atau news begitu ya, di mana untuk 10 berita teratas dengan kata kunci kakap merah, maka kita akan dapatkan yang pertama, beda kakap merah dengan kakap putih. Wah, ini sangat lumayan banyak dibicarakan ternyata. Lalu kemudian juga kakap merah sebagai pengganti daging salmon. Begitu. Jadi kalau kakap merah dan kakap putih, ini dia ada 3 berita. Lalu kemudian kakap merah sebagai pengganti salmon, ini ada 1 berita. Dan kemudian saya gabung di rubrik kuliner, begitu ya. 4 berita ini. Lalu kemudian ada 2,6 ton kakap merah terdampar di Pangandaran. Ini ada 5 berita. Ini masuk rubrik fenomena, begitu ya. Lalu kemudian juga cara memancing ikan kakap merah, ya. Ada 1 berita di situ nyempil paling bawah. Ini adalah rubrik hobi begitu. Nah, kakap merah sendiri ini kan kalau bahasa Inggrisnya kan red snapper begitu ya. Dimana kalau misal kita ke mesin pencarian untuk melihat berita-berita tentang red snapper ini, maka secara internasional begitu ya, berita-berita yang ditulis dalam bahasa Inggris begitu, ini dia lagi-lagi ngomongkan tentang masakan seperti itu. Jadi kuliner. Ini bahkan sampai 6 berita di sini dari 10 berita teratas dan 4 berita lainnya ini terkait lingkungan di mana dia membahas terkait pembatasan tangkap, lalu kemudian konservasi dari kakap merah itu sendiri sampai kemudian dalam bentuk pengadaan anggaran untuk ini apa? Untuk penelitian-penelitian kakap merah guna mengkonservasinya pastinya seperti itu. Nah, tapi kemudian sebenarnya kalau saya baca sebentar, gitu ya, ini kalau kita lihat 2,6 ton kakap merah ya, ini di rubrik yang menggunakan bahasa Indonesia, begitu ya. Ini ada 5 berita, jadi 50% dari 10 berita teratas ini adalah cerita tentang terdamparnya kakap merah di Pangandaran. Begitu, akibat pemanasan air laut seperti itu. Di bulan-bulan Oktober lah, September Oktober begitu, di mana di sini ya untuk 2,6 ton kakap merah ini dia
sebenarnya kan ini ya apa karena dia masih baru-baru ini begitu ya, dalam artian di tahun 2023 begitu. Kalau misal tidak ada fenomena ini, maka saya yakin sebenarnya pembahasan kuliner tentang kakap merah ini akan lebih dominan di kata kunci kakap merah itu sendiri. Hampir sama kejadiannya seperti di kata kunci red snapper yang bawah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwasanya kakap merah ini adalah satu komoditas penting yang kemudian baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibicarakan apa yaitu adalah kuliner. Begitu komoditas konsumsi gitu yang kemudian memang memiliki nilai jual lumayan. Begitu. Kalau saya lihat ya dari internet ini sekitar 50 sampai 80 ribu per kilogram. Seperti itu. Jadi, hmm, ya bahkan ada yang lebih dari itu. Begitu. Nah, kemudian kita juga perlu amati di sini bahwasanya saya akan ganti pointer saya ke laser. Nah, di sini ya, untuk kakap merah itu dia adanya ini fenomena. Jadi kita ini mendapatkan berita buruk lah begitu ya. Sebenarnya ya kalau dari sudut pandang konservasi, bahwasanya ada ikan yang kemudian terdampar massal seperti itu. Dan kemudian ini bukan ikan kecil. Ukurannya itu kalau dari berita ini 4 sampai 7 kilogram per ekor. Maka ini indukan sebenarnya. Dan ini mengancam sekali karena indukannya pada mati begitu ya. Nah, kemudian kalau di luar ini sudah ngomongkan tentang kebijakan-kebijakan untuk melindungi si kakap merah. Begitu. Jadi agak jomplang ya. Di Indonesia kita ngomongkan tentang apa yang kemudian terjadi nih di kakap merah. Oh, ada kematian massal dan lain sebagainya. Sementara di luar negeri ini sudah ngomongkan tentang bagaimana cara untuk melindungi kakap merah mereka. Seperti itu. Dan memang kita mungkin akan ya sulit sekali ya menemukan berita atau mungkin kemungkinannya sangat kecil kita mendapatkan berita terkait ini, terkait konservasi seperti itu. Mungkin ada satu dua saja seperti pengembangan kakap merah di Buleleng Bali begitu ya. Tapi itu tidak termasuk di 10 berita teratas. Artinya dia tidak pernah dilihat oleh para pembaca berita itu sendiri begitu. Oke, selanjutnya kita cukupkan dulu untuk slide tadi. Nah, kalau kita search ya kakap merah gitu ya, kata kuncinya kakap merah gitu, maka kita akan disuguhkan ada dua nama gitu ya. Yang pertama ini adalah kakap merah utara begitu ya, dengan nama Latin Lujanus campecanus. Jadi spesiesnya ini Lujanus campecanus, di mana kemudian di ini saran pencarian maka kita juga diarahkan ke kakap merah bakau, yaitu Lujanus argentimaculatus seperti itu. Oke, kita lanjut ke Wikipedia. Jadi ini saya sudah men-highlight ya. Maksudnya tadi ya definisi awal sekali kita tadi juga sudah sepakat bahwasanya kakap merah ini apa? Ya kakap yang warnanya merah kan begitu. Dan kemudian kita lihat di sini ada klaim bahwasanya seluruh spesies kakap merah ini termasuk famili Lucanidae. Begitu. Kalau misal teman-teman tanya apakah ada kakap yang dia bukan keluarga ini, keluarga Lucanidae ini, ada. Karena sebenarnya kakap ini kan dia nama lokal ya. Dalam artian seperti katakan kakap putih itu nanti dia ini apa beda famili. Jadi Latidae begitu ya. Nah, kalau misal ini dia Lucanidae. Begitu kakap merah ini artinya keluarganya Lucanidae. Perlu diingat-ingat di situ. Oke, lalu kemudian ke paragraf selanjutnya di rubrik taksonomi gitu. Di sini dijelaskan nih. Sebenarnya ada di Indonesia ini beberapa kakap merah begitu ya antara lain
ya, antara lain. Artinya ada yang lain nih, tapi antara lainnya adalah kakap merah darah atau kemudian kita sebut sebagai Lucanus malabaricus. Lalu kemudian kakap merah pesisir atau Lucanus bitaeniatus. Kalau Lucanus bitaeniatus ini juga kalau misal teman-teman cari itu juga kadang disebut sebagai Indonesian snapper, jadi kakap Indonesia begitu. Nah, lalu kemudian Gorara gigi. Gorara gigi ini Lucanus erythropterus begitu. Dan kemudian kakap gajah atau kemudian juga kakap merah kaisar begitu ya. Kalau ini apa kalau di bahasa Inggrisnya Emperor Red Snapper begitu ya. Nah, ini Lucanus sebae begitu. Tapi memang lebih terkenal sebagai kakap gajah mungkin di nama nasionalnya begitu. Dan kemudian kakap merah utara ini Lucanus campecanus tadi ya yang kita dapatkan di search awal. Dan kemudian kakap merah selatan atau Lucanus purpureus ini dia berasal dari Atlantik jadi nggak ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, namun karena memang itu kalau misal kita search kakap merah awal sekali yang keluar ini adalah Lucanus campecanus ya. Jadi banyak kemudian berita-berita kita ambilnya dari berita nih ya. Nah, itu mengambil Lucanus campecanus ini itu terutama gambarnya untuk berita-berita tentang kakap merah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi salah gitu. Dalam artian kalau misal dia konteksnya cuma kakap merah, oke. Tapi kalau misal dia konteksnya itu yang ada di Indonesia, maka salah. Seperti itu. Karena tidak ditemukan. Begitu. Untuk Lucanus campecanus dan Lucanus purpureus. Seperti itu. Nah, kalau di dunia peneliti sendiri, apakah sudah banyak nih yang bisa membedakan? Tidak juga. Begitu. Dan ini bisa dilihat karena saya sudah pernah ya untuk membandingkan begitu. Itu dari data genetiknya. Begitu, banyak sekali orang yang ngeklaim, oh ini spesies Lucanus malabaricus, oh ini spesies Lucanus erythropterus, oh ini spesies ini. Yang kemudian sebenarnya ini adalah satu spesies yang diidentifikasi dengan nama yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi memang kita harus kembali lagi ke morfologinya nanti ya kalau misal dia ini apa menentukan genetik. Nggak bisa kita terpaku oleh genetik. Apalagi kalau kakap merah ini karena banyaknya ini apa kesalahan identifikasi atau kita sebut sebagai misidentifikasi begitu ya. Maka banyak sekali kemudian kemungkinan-kemungkinan kita melakukan kesalahan kalau misal kita hanya merujuk pada data genetiknya. Begitu, kalau misal kita main genetik. Begitu, jadi harus kembali ke morfologinya. Begitu, jadi tidak boleh disepelekan. Karena banyak sekali orang-orang genetik yang menyepelekan ilmu morfologi. Ini sebenarnya penyakit sih kalau kata saya. Oke, selanjutnya adalah taksonomi dari kakap merah sendiri. Kalau kita baca di Wikipedia tadi ya, dan kemudian yang kita search awal tadi dari pencarian Google, ordonya ini belum ada nih. Walaupun kemudian nanti sebenarnya ada ordo yang dimaksudkan di Wikipedia, ini nanti akan mengarah pada Persiformes. Tapi Persiformes ini adalah kotak Pandora. Jadi sebenarnya untuk ordo dari kakap merah atau kakap secara umum ya, itu dari keluarga Lucanidae gitu. Ini masih berbeda-beda nih. Kalau misal kita lihat di Fishbase begitu ya, di Fishbase, maka di Fishbase akan berkata bahwasanya untuk kakap ini masuknya ke Eupercaria. Jadi super ordo, bukan ordo-ordonya sendiri masih ini masih perdebatan begitu ya. Tapi dia super ordonya Eupercaria. Makanya nanti dia ada tulisannya MISC, Miscellaneous. Nah, itu sebenarnya adalah kata campuran. Artinya masih bercampur-campur di sana. Begitu, masih belum diklasifikasikan dengan mantap begitu. Nah, lalu kemudian kalau misal di Kala Academy nanti teman-teman akan lihat dia masuknya di Acanthuriformes,
Lalu kemudian kalau di Wikipedia tadi yaitu Persiformes tadi. Begitu. Jadi masih banyak nih. Dan kita nggak akan bahas ordonya di sini. Jadi mungkin ada pembahasan lain yang khusus taksonomi. Jadi kita yang ringan-ringan aja untuk kali ini ya. Lalu kemudian, ya mohon maaf ya kalau ini apa, mungkin agak cepat atau bagaimana. Nah, lalu kemudian familinya kita sudah dapatkan tadi Lucanidae. Kita akan fokus pada kakap Lucanidae, gitu ya. Memang ini adalah genus apa? Ini adalah famili kakap yang sebenarnya. Lalu kemudian Lucanidae ini ada beberapa genus, tapi kita akan fokuskan ke Lucanus, di mana Lucanus ini tadi kita dapatkan ya, Lucanus argentimaculatus, yaitu kakap bakau, gitu ya. Lalu kemudian kakap merah bakau, kemudian Lucanus malabaricus, kakap merah darah, lalu kemudian Lucanus bitaeniatus, kakap merah pesisir, lalu kemudian Lucanus erythropterus, kakap merah. Sebenarnya kalau di bahasa Inggris erythropterus ini dia crimson begitu ya. Apa ya crimson itu ya? Mungkin kakap merah delima begitu ya. Nah, dalam artian dia ini apa? Ya juga bisa disebut sebagai tadi ya, Gorara ini, Gorara gigi ya. Nah, lalu kemudian juga Lucanus sebae, di mana Lucanus sebae ini adalah kakap merah kaisar atau kakap gajah, begitu ya. Lalu kemudian kita akan eliminasi kakap merah utara dan kakap merah selatan, yaitu Lucanus campecanus dan Lucanus pureus. Ini sebagai ikan kakap merah yang memang dia tidak ada di Indonesia, begitu. Tapi sebelum kita eliminasi, kita perlu lihat nih, misidentifikasi kakap merah yang ada di berita-berita. Nah, ini adalah Lucanus campecanus yang tadi saya sampaikan. Ini masih sering sekali dijadikan foto untuk delivery kakap merah yang ada di Indonesia. Ini dari travel.ogzone ya. Viral, ratusan kakap merah terdampar di pantai Pangandaran. Nelayan ketiban rezeki nomplok. Oke, sebenarnya kalau secara ini ya, secara ekologi ini jelek sekali. Dalam artian sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat ini juga sesuatu yang kemudian tadi saya bilang per kilo itu harganya sekitar 50 sampai 80 ribu gitu kakap merah ini. Bahkan ada yang lebih dari itu begitu. Nah, di sini 2,5 2,6 ton itu ditulis ya di berita-berita ini nelayan, tidak di berita yang ini, tapi di berita yang lain yang sejenis dengan ini, begitu. Nah, itu ditulis nelayan untung, apa, nelayan mendapatkan 76 juta. Nah, 76 juta itu kalau misal dibagi 2.600 kilogram, maka hasilnya adalah 30 ribuan. Seperti itu. Sebenarnya itu menurunkan harga pasarnya karena terlalu banyak nih stoknya. Gitu loh. Oversupply, kemudian demand-nya sedikit. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga tidak bagus-bagus banget. Dan kemudian anehnya nelayan berharap ya semoga saja kejadian ini akan berulang dan sebagainya. Loh, kalau kejadian itu berulang, maka kalian nggak dapat ikan. Kan seperti itu. Karena yang ditangkap ini indukan semua dan habis sudah. Begitu loh, lama-lama. Kan seperti itu. Nah, ini makanya kemudian populasi dari kakap merah ini sebenarnya di Indonesia ini perlu dikaji. Begitu. Nah, tapi sebelum mengkajinya, maka harus tahu kakap merah ini kakap merah apa yang dimaksud. Karena banyak kan, tadi saja kita sudah dapatkan 5 spesies gitu ya, kakap merah. Nah, lalu kemudian juga seperti ini, Buleleng kembangkan ikan kakap. Ini juga menggunakan foto yang sama, yaitu foto dari Lucanus campecanus. Ini adalah fase juvenilnya dia. Jadi mungkin agak beda dengan fase ini ya, dewasanya, tapi ini adalah Lucanus campecanus. Seperti itu, yang tidak ada di Indonesia. Lalu selanjutnya, ini adalah berita yang kemudian lumayan di atas juga. Perbedaan kakap merah dan kakap putih yang kerap dianggap sama. Perbedaannya tak hanya dari warnanya saja loh. Nah, dia ini sebenarnya mengatakan bahwasanya, oh kakap merah dan kakap putih ini dia ini loh apa bedanya nggak cuma di warna. Saya tahu nih, saya akan tunjukkan ke kamu gitu ya katakan. Nah, tapi kakap merahnya dia pakai Lucanus campecanus. Jadi dia tidak relate dengan
di Indonesia. Begitu. Karena ini sudah bukan kakap merah. Ini kan ilustrasi. Ilustrasi perbedaan ikan kakap merah dan kakap putih. Nah, ini ini kan salah dia. Begitu. Ini di IDN Times gitu. Nah, ini Campecanus dia sebenarnya. Dan ini tidak relate dengan kemudian jika jika si berita ini ditunjukkan untuk audiens Indonesia karena di Indonesia juga ngapain kita impor Campecanus kalau misal kakap merah kita saja berlimpah begitu. Nah, lalu kemudian kakap putihnya ini sebenarnya ini adalah Pomadacis kaakan. Tidak salah juga karena memang ada beberapa yang menyebut Pomadacis kaakan ini sebagai white snapper. Tapi kemudian kakap putih yang dimaksudkan di Indonesia ini sebenarnya adalah Barramundi, Lates calcarifer begitu, bukan Pomadacis kaakan. Jadi ini juga kalau konteksnya adalah kakap putih yang umum, maka ini salah begitu. Pomadacis kaakan ini merupakan ikan yang bisa ditemukan di Indonesia, tapi kemudian memang ikan yang belum dibudidayakan dan kemudian memang ikan yang dia ikan biasa saja gitu loh, bukan ikan komoditas komoditas khusus begitu. Seperti kakap putih yang sebenarnya begitu. Kalau kakap putih yang sebenarnya dia sudah dibudidayakan, lalu kemudian juga pasarnya juga ada gitu loh. Pasarnya juga tinggi gitu loh. Demand-nya tinggi seperti itu. Nah, ini yang paling parah, ini berita terakhir. Tiga perbedaan kakap merah dan kakap putih dari warna dan teksturnya. Nah, ini di Parapuan. Waduh, ini agak repot juga ya. Nah, cuma ini yang kita bisa lihat. Di gambar ini tidak ada kakap merah maupun kakap putih. Gitu. Ini adalah kakap yang kemudian kepalanya doang yang merah. Kalau misal kita lihat, bahkan sebenarnya sekitar 80% tubuhnya ini warnanya kuning. Begitu. Karena ini adalah kakap garis biru, yaitu Lucanus casmira. Ini bukan kakap merah. Gitu, saya tidak tahu. Jadi dia bilang bisa dibedakan dari warna dan teksturnya. Dari warna saja dia nggak bisa bedakan nih kalau ini kakap warnanya kuning nih. Aneh juga gitu. Jadi makanya sebenarnya kakap merah ini ya cuma kenal namanya saja, tapi sebenarnya kita nggak seberapa kenal mungkin ya dengan kakap merah ini sebenarnya yang mana begitu. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit main games nih dalam dalam judul mana kakap merah begitu ya. Nah, di sini saya sediakan contekan nih di kotak warna biru yaitu ada Lucanus argentimaculatus yang tadi yaitu kakap merah bakau, lalu kemudian ada Lucanus malabaricus yaitu kakap merah darah, Lucanus bitaeniatus atau kakap Indonesia ya, kakap merah pesisir, lalu kemudian ada Lucanus erythropterus. Saya mohon izin untuk untuk mengganti namanya ya. Kalau saya kok lebih sreg Lucanus erythropterus ini sebagai kakap merah delima begitu ya. Lalu kemudian Lucanus sebae. Lucanus sebae ini adalah kakap merah kaisar gitu ya. Nah, kita akan mulai nih. Jadi, saya menyediakan tiga jawaban ya di kotak-kotak abu-abu ini. Teman-teman bisa kemudian siap-siap nih. Teman-teman bakal bener berapa sih dari 10 soal yang saya kasih begitu ya. Nah, kita main feeling aja bisa gitu ya. Nah, yang A, teman-teman jawab kakap merah yang ada dalam list gitu ya. Jadi itu adalah kakap merah dan kemudian ada dalam list begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah kakap merah tapi dia tidak ada dalam list. Jadi teman-teman jawab B kalau misal itu ya. Jadi itu kakap merah yang kemudian dikatakan oleh Wikipedia tadi ya bahwasanya di antaranya dalam artian masih ada nih yang lain di luar 5 itu tadi. Gitu. Lalu kemudian yang C, ini adalah bukan kakap merah dan pastinya tidak ada dalam list begitu. Jadi artinya salah gitu ya.
Oke, kita akan mulai di soal pertama. Begitu ya, saya akan beri teman-teman nanti 3 detik untuk menentukan hitungan ketiga lah, gitu ya. A, B, atau C, kemudian teman-teman inilah apa teman-teman hitung sendiri, lalu kemudian jangan lupa komentar teman-teman dapat nilai berapa tuh. Nah, oke. Yang pertama sekali adalah ini. Gambar ini, apakah kemudian dia adalah kakap merah yang ada di list atau yang kemudian ternyata dia kakap merah tapi tidak ada di list, atau kemudian dia bukan kakap merah dan pastinya tidak ada di list. 1, 2, 3. Oke, ini adalah Lucanus bitaeniatus. Seperti itu, kakap merah Indonesia, begitu ya, kakap merah pesisir, begitu ya, kakap Indonesia. Jadi kakap ini sebenarnya lumayan. Saya masih penasaran sekali. Saya ingin sekali mendapatkan spesimen kakap ini, tapi saya belum dapat sampai sekarang. Susah sekali. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal kedua. Di gambar yang di depan ini, teman-teman bisa tentukan A, B, atau C. 1, 2, 3. Oke, ini adalah, yep, Lucanus erythropterus. Jadi dia adalah kakap merah yang ada di dalam list. Seperti itu. Jadi jawabannya A lagi, gitu ya, sama dengan Bitaeniatus tadi. Gitu. Kakap merah delima atau kakap krim apa crimson snapper ini dia ini apa juga sering di ini apa sering dimisidentifikasi sama seperti Malabaricus begitu. Kalau Bitaeniatus ini sebenarnya saya rasa sebenarnya Malabaricus ini lebih lebih mirip dengan Bitaeniatus sebenarnya. Tapi memang Bitaeniatus ini langkanya minta ampun, jadi mungkin karena itu saya belum pernah lihat misidentifikasinya di lapang. Gitu. Lebihnya ke Malabaricus biasanya. Oke, soal ketiga, teman-teman bisa lihat di layar. Ini A, B, atau C. 3, 2, 1. Oke, ini adalah Oreochromis niloticus atau ikan nila. Kalau teman-teman di sini salah ya, jawabannya bukan C, maka teman-teman belum familiar dengan namanya kakap merah dan juga nila. Begitu. Karena memang ini mirip-mirip sih ya. Kalau misal orang awam begitu ya. Ini adalah nila merah. Yang kemudian memang ini adalah spesies invasif dari Sungai Nil. Makanya dia namanya Niloticus. Karena dia dari Nil, dari Sungai Nil gitu ya. Jadi ini spesies introduksi yang tidak boleh disebar liarkan di perairan liar begitu. Cukuplah dia ditambak, jangan sampai keluar-luar karena dia merusak ekosistem begitu. Oke, selanjutnya soal keempat ini kakap merah yang ada dalam list, yang tidak ada dalam list atau kemudian ini bukan kakap merah. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini adalah Lucanus gibbus. Ini kakap merah bongkok begitu ya. Kakap merah bongkok. Jadi ini tidak ada dalam list, walaupun kemudian dari Bitaeniatus erythropterus ini tadi, ini yang paling merah gitu ya. Tapi dia tidak kemudian terkenal sebagai kakap merah yang kemudian masuk di Wikipedia tadi gitu ya. Jadi ini di luar list gitu ya. Oke, selanjutnya kita, nah ini gambarnya ya. Teman-teman bisa lihat ini A, B, atau C. Oke, 3, 2, 1. Ini adalah Lucanus malabaricus. Gitu. Jadi ini Lucanus malabaricus ini adalah kakap merah darah. Gitu ya. Oke.
Jadi kalau kakap merah darah ini, oh, ini memang yang paling terkenal lah untuk kakap merah ini adalah kakap merah darah ini tadi, Lucanus malabaricus. Kalau di Indonesia ya, ini Lucanus malabaricus ini tadi. Seperti itu. Jadi ini jawabannya A, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini kakap merah yang ada di list atau yang tidak ada di list atau kemudian ini jangan-jangan bukan kakap merah lagi nih, gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, jadi ini adalah Lucanus timorensis, gitu. Jadi tidak ada di list. Lucanus timorensis ini dia mirip sekali dengan Lucanus malabaricus, begitu ya. Tapi yang paling membedakan nanti adalah kalau misal teman-teman buka ini ya, sirip ini, apa sirip dadanya dia, kalau teman-teman buka seperti ini, nah di sininya dia, ini akan berwarna hitam. Kalau misal Lucanus timorensis, begitu. Jadi ketiaknya hitam, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal keberapa nih? Oke, ini. Ini merupakan kakap merah yang ada dalam list atau yang tidak ada dalam list, atau kemudian ini bukan kakap merah dan pastinya tidak ada dalam list. Oke, tiga, dua, satu. Oke, ini adalah Lucanus lemniscatus. Jadi dia memang ada merahnya begitu ya. Jadi ada potensi dia diklasifikasikan sebagai kakap merah juga begitu. Tapi sebenarnya ini namanya itu adalah kakap garis kuning sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak kelihatan kuningnya sama sekali? Karena memang ketika dia kecil, dia ada garisnya, begitu aja. Jadi yellow streaked snapper, begitu. Jadi dia ada garis hitam, lalu kemudian pinggir-pinggirnya ini kuning, begitu, di badannya sini, gitu. Tapi karena ini kakap ini, dia warna ketika dia remaja, ya, kecil remaja, ya, dan warna ketika dia dewasa ini dia berbeda sekali. Makanya kakap merah yang kalian lihat di sini, mungkin kalian akan berpikir, ah sama aja itu kakap merah tuh di mataku kok sama semua ya. Kalau misal teman-teman lihat ini apa di waktu kecilnya, bisa jadi teman-teman nggak akan mengira kalau dia besarnya akan merah dan kemudian sama dengan yang lain-lainnya. Begitu. Oke, jadi ini jawabannya adalah kakap merah yang tidak ada dalam list, jadi B ya. Oke, selanjutnya ini. Ini kakap merah yang ada dalam list atau yang tidak ada dalam list. Atau kemudian dia bukan kakap merah dan pastinya tidak ada dalam list. Begitu. Oke, tiga, dua, satu. Ini adalah Lucanus argentii maculatus atau kakap merah bakau. Jadi kakap merah bakau ini dia biasanya di ikan hias ya, kita sebut sebagai mangrove jack begitu. Jadi memang ini penghuni bakau sejati begitu ya, kakap merah bakau ini. Walaupun kemudian tidak merah-merah sekali. Ya sama seperti Lemniscatus tadi. Lemniscatus tadi juga tidak merah-merah sekali. Yang merah biasanya ya ini, apa sirip-siripnya, pinggir-pinggirnya begitu ya. Walaupun kemudian ini lebih merah daripada Lemniscatus tadi memang. Oke, jadi ini soal ke-9 artinya habis ini. Karena tinggal satu nih, gitu ya, yang ada dalam list yaitu Lucanus Sebae. Saya akan beri langsung dua gambar dan teman-teman tebak yang atas atau yang bawah nih yang kemudian dia merupakan Lucanus Sebae. Begitu. Jadi saya sudah pastikan ada Lucanus Sebae di sini, gitu ya. Kakap gajah atau kakap merah kaisar, ya. Kita akan lihat. Oke, ini ada dua gambar di sini. Yang atas atau yang bawah nih, yang kemudian Lucanus Sebae.
Tiga, dua, satu. Oke. Yang atas ini adalah Lucanus lunulatus. Memang cantik sekali warnanya. Biasanya dia ada di selatan. Bersama dengan Lucanus gibus. Termasuk di Pangandaran tadi. Gitu. Ini ada Lucanus lunulatus dan kemudian juga Lucanus gibus. Nah, kemudian Sebae ini dia kakap gajah ya. Kenapa dia kakap gajah? Karena ini palanya dia besar sekali gitu, seperti gajah gitu ya. Dia cenderung naik begitu dan kemudian tebal sekali badannya. Dan dia bisa sampai besar sekali dan besarnya ini merah yang kemudian biasanya masih ada garisnya sedikit lah bekas-bekas juvenilnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ini soal ke-10. Monggo teman-teman lihat. Ini adalah kakap merah yang ada dalam list, yang tidak ada dalam list, atau kemudian kakap merah yang apa atau kemudian bukan kakap merah nih, A, B atau C. Tiga, dua, satu. Oke, ini adalah Lucanus argentimaculatus. Jadi ini adalah juvenilnya atau ini ya, atau spesimen remajanya dari kakap merah bakau. Seperti itu. Jadi ini ya, jauh sekali ya, tidak ada merah-merahnya sama sekali. Tapi memang seperti inilah kakap. Jadi mungkin ketika kita sudah bicara tentang identifikasi kakap nantinya, kita akan bicara nih tentang ya apa nih kakap sebenarnya. Kakap ini dia kecilnya ini warna apa, yang spesies mana, gitu. Jadi spesies katakan Lucanus malabaricus kecilnya seperti apa, besarnya seperti apa, cara identifikasinya bagaimana itu adalah di pertemuan selanjutnya saja. Jadi ini sudah dari 10 soal ini teman-teman benar berapa bisa di ini ya, bisa di share begitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jadi seperti biasa, kakap merah makan nasi. Eh, masuk lambung campur kopi. Nggak perlu tergesa, yuk diskusi mumpung sepi. Jadi, monggo teman-teman tanyakan apa yang kemudian butuh didiskusikan begitu ya. Kita akan diskusikan nih, apa kemudian jangan-jangan saya ada kesalahan nih dalam menjelaskan. Monggo kita diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Weh, mana ini?